semuanya, kali ini saya Dewi, saya akan membahas mengenai service marketing, tapi khususnya di sini ada chapter balancing demand and capacity. Oke, sebelum kita ke materi dalam video kali ini, sebenarnya kenapa sih di sini perlu adanya materi balancing demand and capacity? Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa salah satu dari karakter atau sifat dari jasa itu adalah inseparability, atau dia tidak dapat dipisahkan antara penyedia jasa dan juga saat konsumsi oleh si konsumen jasa tersebut. Nah, hal ini cenderung membuat salah satu problem, yaitu adanya capacity dan demand yang tidak mix. Karena kenapa ya? Karena kondisi yang tidak terpisahkan antara supply and demand tersebut, sehingga pemasar cenderung lebih sulit untuk mengatur berapa capacity yang seharusnya dikeluarkan dan berapa kira-kira demand yang akan diperolehnya. Nah, di sini dari chapter ini kita nanti akan belajar untuk bagaimana memanage masalah tersebut sehingga bisa meminimalisir adanya demand and capacity yang tidak match. Oke. Nah, dari video ini nanti kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama terkait dengan adanya beberapa situation demand supply yang mungkin bisa terjadi di dalam kondisi perusahaan atau bisnis jasa. Ya, kemudian yang kedua adanya bagaimana kita berdamai atau dealing dengan adanya demand yang fluctuating tersebut gitu. Yang ketiga, kita khusus terhadap bagaimana manage capacity dan juga manage demand sebagai usaha dari matching demand and supply tadi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana marketing mix element itu bisa membantu adanya fluktuasi demand yang terjadi di dalam bisnis jasa ini. Nah, oke. Jadi ada 4 situasi yang mungkin bisa muncul di dalam bisnis service. Yang pertama adanya excess demand. Excess demand ini adalah masa di mana atau kondisi di mana demand atau permintaan itu cukup lebih tinggi dibandingkan si supply atau apa yang bisa disediakan oleh jasa perusahaan tersebut. Nah, tentunya dengan adanya excess demand ini sangat bisa menimbulkan adanya loss business. Jadi yang tadinya bisa kita peroleh profit dari demand yang ada, tapi karena excess demand tersebut, jadi mereka tidak diambil oleh penyedia jasa sehingga kita kehilangan loss business atau loss profit. Nah, yang kedua adanya demand exceeds optimum capacity. Jadi di sini demand yang ada itu melebihi capacity optimum yang bisa dilakukan oleh pemasar itu sendiri. Jadi setiap demand itu diambil oleh pemasar sehingga membuat para pekerja overload, kemudian para consumer tentunya juga tidak nyaman, sehingga sebenarnya adanya situasi demand exceed optimum capacity ini sangat mungkin menimbulkan adanya ketidakinginan purchase kembali di masa mendatang. Ya, karena biasanya adanya demand exceed ini yaitu adanya paksaan demand itu tetap diolah ya oleh pemasar, itu membuat justru si service itu dilaksanakan dengan tidak baik, tidak optimal gitu. Nah, yang ketiga adalah situasi antara demand dan supply itu well balance. Well balance di sini berarti bahwa tidak ada demand yang tidak diambil, semuanya diambil oleh si pemasar, namun bisa dilakukan secara optimal pelayanannya. Para pekerja tidak overload, pekerjaan selesai dengan baik, sehingga adanya demand and supply are well balanced ini membuat si customer maupun si pemilik jasa itu sebenarnya bisa optimum dalam proses melakukan bisnis jasa tersebut. Nah, kalau excess capacity berarti adanya kebanyakan capacity yang tidak diambil ya. Adanya capacity yang disediakan oleh pemasar sehingga tentunya membuat loss profit juga
Dan ini sangat mungkin terjadi ketika misalnya ada di service yang sifatnya entertain, di mana biasanya mereka akan rame di peak season, jadi misalnya di weekend, sehingga weekdays itu menjadi excess capacity. Mereka kebanyakan capacity-nya dan terbatasnya demand yang masuk ke dalam bisnis tersebut. Nah, itu tadi 4 hal situasi yang mungkin terjadi di dalam proses bisnis jasa. Nah, lalu apa nih yang bisa kita buat sehingga demand dan capacity ini bisa efektif ya, bisa efektif. Manajemen apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada 4 hal sebenarnya menjadi pokok utama ya. Yang pertama adalah terkait define productive capacity. Jadi ketika kita ngomongin productive capacity, berarti kita harus paham apa saja sih tools yang bisa mempengaruhi productivity sebuah perusahaan jasa. Nah, di sini salah satunya, beberapa di antaranya misalnya labor atau pekerja. Kemudian ada juga facility-nya. Kemudian ada juga equipment-nya, infrastrukturnya, itu bisa mempengaruhi si capacity yang bisa diolah, diproduksi oleh si pemilik jasa tersebut. Ya, 4 hal tadi, ada facilities, ada equipment, ada labor, ada infrastructure, itu bisa mempengaruhi produktivitas capacity yang terjadi. Ketika kita punya labor yang baik, kita punya labor yang semuanya taat sesuai SOP, tentu hasilnya akan berbeda dengan ketika kita punya labor yang tidak bisa diatur gitu. Karena kunci dari jasa lagi-lagi adalah tentang sebuah pelayanan si front office-nya ya, si pelayan pelayan dari staff perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya use capacity management tools. Nah, di sini sebenarnya poinnya adalah kita memanage capacity ya. Di mana dalam manage capacity itu ada 2 hal yang utama, yaitu adalah stretching capacity level dan juga adjusting capacity to match demand. Kalau kita ngomongin stretching capacity level adalah saat dimana perusahaan mencoba untuk membuat demand capacity itu lebih longgar dari yang seharusnya bisa dilakukan. Katakanlah misalnya bis ya. Bis itu sebenarnya seatnya ada 40, tapi dengan adanya stretching capacity level itu dia mengakalinya dengan adanya yang bisa pegangan di atas itu, sehingga ketika di peak hour atau peak season tertentu gitu dia bisa menampung sampai 60 passenger. Nah, itu stretching capacity level. Nah, yang kedua dalam managing capacity ini ada namanya adjusting capacity to match demand. Di mana di dalam adjusting capacity itu sebenarnya si pemasar berpikir bagaimana untuk menemukan capacity sesuai dengan demand dari jasa bisnis tersebut. Nah, salah satunya misalnya dia melakukan schedule downtime during period of low demand. Jadi, dia akan pastikan ketika memang peak hour, peak season, itu memang semua jasa itu bisa dilayani dengan baik. Semua pelayanan itu standby, bisa dilakukan gitu. Tapi di saat-saat low season, itu mereka saatnya melakukan misalnya maintenance. Nah, ini adalah salah satu dari strategi adanya adjusting capacity to match demand. Nah, selanjutnya ada yang ketiga adalah understand demand pattern and drivers by customer segment. Nah, sebenarnya di sini adalah si pemasar mencoba untuk mengerti demand pattern-nya. Kapan saat perusahaan mengalami low season, mengalami high season, sehingga bisa ditentukan capacity di dalam setiap pattern tersebut gitu. Nah, yang terakhir dalam membuat demand capacity itu efektif, kita bisa lakukan dengan adanya demand management tool. Nah, di dalam demand management tool ini sebenarnya ada 5 pendekatan yang bisa dilakukan ya. Yang pertama take no action, yang kedua manage demand through marketing mix elements, yang ketiga inventory demand using a quotient system. Yang keempat itu ada inventory demand using a reservation system.
Nah, di sini ada satu tabel ya yang menjelaskan tentang adanya insufficient capacity, adanya kelebihan demand dan juga adanya kelebihan capacity. Ketika kita no action dalam kondisi kelebihan demand, maka tentunya adanya antrian yang terjadi itu tidak terorganisir dengan baik. Dampaknya apa? Tentunya di dalam future purchase dia akan mempengaruhi karena pasti tidak nyaman. Orang akan berpikir untuk berpindah ke vendor yang lain atau penyedia jasa yang lain. Ketika excess capacity-nya tentunya akan terbuang ya dengan adanya kita nggak ngapa-ngapain. Di sini biasanya perusahaan akan otomatis rugi. Kenapa? Ya karena tidak melakukan optimalisasi mengundang demand untuk datang. Nah, yang menarik selanjutnya adalah manage demand melalui marketing mix element. Ini sebenarnya mirip sama yang ini ya. Jadi di dalam proses membentuk demand pattern-nya itu biar match sama si capacity, itu kita bisa menggunakan marketing mix element strategi. Yang pertama kita bisa lakukan higher prices will increase profit. Jadi kita bisa mainkan price di situ. Dimana ketika excess demand kita akan meningkatkan price tentunya ya. Misalnya ketika kalian nonton bioskop di weekdays sama di weekend itu pasti berbeda. Nah, itu salah satu dari fungsi marketing demand through marketing mix elements khususnya terkait dengan price. Kemudian change product element. Jadi kita bisa melakukan banyak inovasi produk ya di saat-saat kapan excess demand maupun di excess capacity gitu. Kemudian kita bisa modify time-nya untuk misalnya lebih longgar ya, opening hours-nya lebih panjang, lebih cepat. Itu juga bisa membuat proses excess demand ini akan bisa dioptimalkan gitu ya. Nah, kalau misalnya di access capacity nih, marketing mix element itu bisa dilakukan dengan adanya lower price selectivity. Jadi misalnya di weekdays kita buat harganya lebih murah dibandingkan weekend, itu salah satunya. Kemudian change product element, adanya alternative value proposition selama low season juga bisa untuk mengundang orang untuk akhirnya datang ke bisnis tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan dalam manage demand yaitu adanya inventory demand menggunakan queuing system. Jadi dibikin antrian di mana kalau yang adanya excess demand ya tentunya dibuat konfigurasi antrian yang cukup baik sehingga proses dari jasa itu bisa optimal, bisa terserap. Mereka misalnya kayak waktu restoran adanya sistem waiting list. Dicatat dulu, dipersilahkan dulu untuk menulis, kemudian nanti dipanggil atau memang disediakan kursi-kursi yang memang untuk mereka waiting list saat excess demand. Jadi ada queuing system di situ. Ya, kemudian selanjutnya kalau untuk excess capacity tentunya untuk queuing system ini tidak berlaku ya, not applicable karena ya mereka sendiri capacity-nya aja terlalu banyak gitu ya. Jadi queuing system ini tidak terlalu digunakan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada inventory demand using a reservation system. Jadi demand itu dilakukan reservation system pendekatannya ketika misalnya excess demand itu sangat bisa membantu. Kenapa? Karena dengan adanya reservation system itu kita bisa tahu betul-betul mana saja yang memang betul-betul sudah mau ke tempat kita bisa menghitung gitu. Jadi nggak tiba-tiba dia datang di depan restoran kita berbondong-bondong, tapi dengan adanya reservation system itu bisa kita hitung berapa banyak yang bisa kita sediakan nantinya demand-nya, capacity-nya gitu ya. Nah, itu tadi sebenarnya terkait dengan balancing demand and supply. Itu saja dari saya. Semoga apa-apa yang barusan saya sampaikan bisa menjadi strategi teman-teman yang mungkin di sini punya usaha di bidang jasa untuk membuat atau berinovasi terkait masalah adanya inseparability dari karakteristik jasa. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.